Kalau cuma pelit, tidak mau diambil duitnya. Kalau serakah, sudah tidak mau ambil, diambil barangnya orang. Itu serakah tuh. Tuh yang banyak pejabat Indonesia. Sudah punya triliunan, masih juga rampok uang negara. Itu serakah tuh. Ibu-ibu, mau tahu ilmu sabar yang paling hebat? Ayub alaihissalam. Pernah baca kisahnya Ayub, Bu? Ayub alaihissalam itu kaya. Hebatnya dermawan. Yang banyak kita punya kaya pelit, serakah. Kalau cuma pelit, Bu, belum ganggu orang. Tapi kalau serakah, itu sudah ganggu orang. Kalau cuma pelit, tidak mau diambil duitnya. Kalau serakah, sudah tidak mau ambil, diambil barangnya orang. Itu serakah tuh. Tuh yang banyak pejabat Indonesia. Sudah punya triliunan, masih juga rampok uang negara. Itu serakah tuh. Hebatnya Ayub, kaya, dermawan. Setelah dermawan, rajin ibadah. Seluruh makhluk memuji kecuali setan. Apa kata setan? Wah, dia rajin beribadah itu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau. Silakan kau uji. Diuji Ayub, bangkrut, hancur semua niaganya, terbakar kebunnya, binatang ternaknya kena hama, meninggal, mati semua. Datang setan, Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Sekarang dia ambil sekarang dia ambil hartamu. Untuk apa kau sembah? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang ini harta titipan Allah. Allah mengambil, ambil saja. Alhamdulillah saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah menikmati kekayaan. Kata Allah, coba kau hebat toh? Sudah habis hartanya masih beribadah. Kata setan, tidak, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Kata Allah, silakan kau uji. Meninggal anaknya. Datang lagi setan, Yub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Dia sudah ambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak memang titipan Allah. Allah mau ambil, silakan. Dia hanya titipan Allah. Alhamdulillah saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari nikah sampai meninggal tidak punya anak. Kata mahasiswa saya juga Ustadz, sudah hampir sarjana tidak ada anakku. Bagaimana mau ada anak kau tidak menikah? Ada lebih parah lagi, Bu. Ada anaknya tidak pernah menikah. Ini lebih belem-belem lagi nih. Ya kan? Akhirnya apa? Setan lagi berkata, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Sakit lagi Ayub alaihissalam. Ketika sakit datang lagi setan. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah habis, anakmu sudah diambil, sekarang hartamu. Sekarang sakit kamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah saya sudah sempat sehat. Berapa banyak orang sejak lahir sampai meninggal tidak pernah merasakan sehat. Sehat saya sudah puluhan tahun. Saya sakit baru 18 tahun. Berapa lama Ayub sakit, Bu? Berapa Ibu? 18 tahun. Istrinya berkata, bang, abang kan Nabi, doa minta kepada Allah supaya diberi kesehatan. Apa kata Ayub? Saya malu berdoa kepada Allah. Sudah lama saya sehat. Saya baru 18 tahun. Saya malu minta kepada Allah. Kita baru influenza. Ayub alaihissalam datang setan menggoda, tetap istiqamah. Terakhir istrinya pun tinggalkan Ayub alaihissalam. Kata istrinya, bang, saya capek ngurus kau bang, apa boleh buat saya tinggalkan kamu? Kata Ayub alaihissalam, kalau bahasa Bugis, lemukna tu nyawamun di musalaika. Teganian kau tinggalkan saya sayang. Waktu saya sehat, waktu saya kaya, kau dekati saya. Setelah saya sakit dan miskin begini, kau tinggalkan saya. Kira-kira kalau ada istri begini, dek, oi, cowok, kau tengok baik-baik itu perempuan. Jangan sampai kau dapat istri seperti ini. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jangan ada sampai begitu. Ciri-ciri perempuan begitu, dek, biasanya nongkrongnya di tempat-tempat mewah. Jangan coba-coba. Biasanya perempuan-perempuan begini, dek, perhiasannya
mewah-mewah. Jangan sampai kau akan jadi sapi perahnya mereka. Ya, hati-hati. Tapi saya tema lain nanti kita bahas soal kiat sukses memilih jodoh. Lain kali itu, karena di sini bukan tema itu saya dikasih. Adik-adik sekalian, akhirnya istri Ayub alaihissalam dia tinggalkan. Tapi apa kata Ayub alaihissalam? Ya, alhamdulillah saya sempat punya istri. Dia tidak tega, dia tidak sabar, silakan pergi. Setelah itu Allah memujinya, malaikat memujinya, lalu Allah perintahkan Jibril, kau turun temui kekasihku Ayub alaihissalam, hentakkan kakinya di tanah. Dihentakkan kakinya di tanah, dengan izin Allah keluar air seperti sejarahnya air Zam-Zam. Lalu begitu muncrat air, Allah perintahkan Ayub, buka bajumu, tutup. Setelah basah bajunya, Ayub alaihissalam diperintahkan usap seluruh yang terkena penyakit, dengan izin Allah sembuh, dan dengan izin Allah pula berniaga, lalu kaya lagi. Setelah kaya datang lagi istrinya. Inilah sifat perempuan. Tapi tidak ada di sini kan, tidak ada di sini. Apa kata perempuan? Bang, maafkan saya bang. Kata Ayub alaihissalam, iya saya maafkan kau. Tapi masih ingatkan waktu kau mau pergi, saya bilang apa? Kalau kau pergi dan tinggalkan saya, kau datang, saya cambuk kau 100 kali. Akhirnya Ayub alaihissalam harus tunaikan janji itu. Ayub alaihissalam cambuk istrinya 100 kali. Caranya apa? Dia kumpul lidi 100. Tahu adik-adik lidi? Tahu lidi? Dia ambil lidi, dia jadikan 100, lalu dia pukul istrinya. Di mana dipukul? Mukanya, bukan. Mana pukul? Perutnya, tidak. Di mana? Ayub alaihissalam berkata, sayangku, angkat kakimu. Dia pukul telapak kakinya. Ini kau sudah tinggalkan saya. Boleh. Boleh seperti itu. Jangan tidak boleh ya. Ya. Nah, sudah. Itulah sikap sabarnya Ayub. Nah, Ustadz, sabar itu berat. Iya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan, Allah bersama orang sabar. Sampean aja ketemu Das Atlatif sudah mau selfie. Padahal siapalah saya ini? Kau tengok saya ini jelek, pesek, hitam, ceper. Saya paling tidak senang kalau ketemu orang, ternyata aslinya kecil. Bilang ternyata aslinya gagah. Apa hebatnya? Sudah mau selfie. Saya terima kartu lebaran Pak Prabowo kemarin lebaran. Saya kasih lihat sama semua teman saya. Ucapan selamat hari raya dari presiden. Itu padahal Prabowo presiden ada masa pensiunnya. Kepada Allah, Allah yang titip salam. Siapa? Orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bagaimana ekspresi sabar itu? Satu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri cerewet, tatap matanya, dengarkan dia ngomel. Kalau sudah dek, sudah balik kanan sambil jalan innalillahi. Jangan pula kau tatap mukanya baru kau bilang innalillahi. Tambah ngamuk dia, ya kan? Nah, dua, ekspresi sabar itu tahan marah. Tahan marah. Bapak-bapak kalau ada di sini sudah berkeluarga, istrimu marah, tahan marahmu. Bagaimana caranya? Kalau mau pakai ilmu saya menyanyi. Kalau istri saya sudah mulai marah, saya peluk dari belakang. Bila kamu di sisiku, masih marah, ku tambah erat pelukanku, baru ku bilang insaflah. Wah. Masih ngomel. Kalau saya sudah mulai ngomong, rasanya mau marah juga, saya ambil makanan, saya kunyah supaya saya tidak ngomel. Nah, ibu-ibu coba amalkan ini, Bu. Kalau ibu sudah rasa mau ngomel, ambil kuaci. Coba berhenti tuh, Bang. Ini marah, harus ada ilmunya untuk menghadapinya. Marah. Jadi kalau ada masalah, sabar. Yang kedua,
sholat. Ustadz, saya sudah sholat, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat, asar lagi. Nah, berarti tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Mulai takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kau ketawa karena kau bayangkan diri sendiri kan? Sholat kayak ditiup angin. Jadi ibu, kau ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Iya. Sholatnya bukan ingat Allah tapi cari duit, bukan cari Allah tapi cari duit. Allahu Akbar. Tadi ada duit saya ambil di ATM 200.000. Mana ini 100? Saya beli pulsa 100.000. Mana ini 100? Rabbana lakal hamd. Masih dicari tuh. Allahu Akbar. Sampai rakaat kedua masih dia cari. Begitu assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Semenjak kau sholat kau cari duit. Apalagi kalau kau takbir kau lupa kunci mobilmu, kunci motormu kau lupa di parkiran. Percaya pasti kau sudah tidak sholat. Yang kau ingat kunci. Allah. Iya, wajar, banyak masalah. Kenapa? Sholatmu tidak ikhlas, sholatmu main-main. Ada yang sholat tanya sama saya, Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Ibu-ibu di Makassar tanya saya bilang boleh, tapi aduh gimana perasaannya ibu ya? Apalagi kalau ibu ruku. Iya toh, coba bayangkan. Ya bapak-bapak tanya saya, Ustadz, bagaimana boleh ndak itu sholat tidak pakai celana dalam? Ya bagaimana itu kalau kau sujud? Itu menunjukkan bahwa kalian tidak ikhlas, tidak serius ketemu dengan Allah. Maka adik-adik sekalian, kalau ada masalahmu, perbaiki aja sholatmu. Allah yang selesaikan masalahmu. Siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik dunia? Allah. Apa susahnya Allah menyelesaikan masalah kita dalam dunia? Saya kasih contoh. Adik-adik, Dek, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Menurut ilmu akal tidak mungkin. Ya toh? Kalau saya ikan yang masuk dalam perutku. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi Yunus. Ya. Bu, bisa enggak perempuan tidak pernah disentuh laki-laki hamil? Bisa enggak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Iya kan? Bu-ibu, adik-adik, bisa enggak manusia dibakar dalam api yang sangat besar hidup? Bisa enggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi Ibrahim. Satu hari satu malam aja ndak bangun pusing. Iya toh? Tapi kalau Allah mau, bukan satu hari dek, bukan satu bulan, berapa? 309 tahun. Siapa? Ashabul Kahfi. Itu semua tidak masuk akal. Kalau kalian tidak percaya, berhenti kau jadi Islam. Ada dalam Quran. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Bagaimana masalah saya bisa selesai? Allah yang selesaikan. Bagaimana utang saya bisa selesai? Allah punya cara. Maka yang Allah minta, dekati saya. Cara dekati Allah, sholat. Saya kasih lagi contoh. Adik-adik, halo, saya misal aja ini, misal contoh aja. Saya akrab dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya? Sultan,
Saya lagi di Jogja, mau keliling-keliling cari orang Sulawesi, tapi tidak ada mobilku. Oh Ustadz, saya lagi di Jakarta, tapi tidak ada masalah Ustadz, tenang aja. Beliau telepon ajudannya, ajudan siap, itu ada Ustadz Dasad di bandara, kau jemput pakai mobil paling bagus, full tangki, kasih hadiah, kasih pembeli pulsa, kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh, cuma contoh ini, ya kan? 1 jam kemudian datang ajudan beliau, kasih saya oleh-oleh, bensin, mobil, lengkap dengan sopir. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab dan kenal sama yang punya mobil. Ya, selesai. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi Selatan, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu dengan Sultan, tidak pernah dilihat namanya, tidak pernah dengar namanya, datang mendarat, Assalamualaikum, boleh pinjam mobil Pak Sultan? Siapa ditelepon? Siapa? Kapolda, polisi, tangkap dia, tukang tipu, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup, tidak pernah sholat adik-adik sekalian, tiba-tiba ada masalah dalam kuliahmu, tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaanmu, kau tidak pernah sholat, sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah, tolong saya, capek sudah hadapi hidup saya. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka adik-adik sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah selesaikan masalah kita ini. Dan percaya ketika Allah memberikan suatu masalah, pasti ada sisi kebaikannya. Saya sudah minta Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah perbaiki akhlak saya sudah lakukan syariah, kok Allah tidak kasih, justru masalah saya datang, kalah. Contoh, ini sering saya kasih contoh. Tamat SMA saya daftar akabri, mau jadi tentara penerbang. Begitu tes fisik bu, tidak lulus. Kenapa? Ceper, dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya dalam jadi ketentara? Teman saya lulus, dia sekarang reserse bu, 2 bunga AKBP di Polda Sulawesi Barat, pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret putih saya ceramai semua, sampai jenderal pun saya tunjuk-tunjuk. Coba, gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Adik-adik, ini kisah hidup saya. 3 tahun berturut-turut, waktu itu namanya SMPTN. 3 kali saya ikut fakultas kedokteran. Padahal saya jurusan fisika 1 di sekolah waktu SMA. Saya nasar puasa 7 hari berturut-turut. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes 1 bulan. Begitu keluar pengumuman, tidak ada nama saya. Tahun kedua ikut lagi, tahun ketiga ikut lagi. Saya malah lulus di sospol komunikasi. Ya Allah, kenapa aku tidak luluskan saya jadi dokter? Teman saya lulus bu, sekarang tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu, mau lebaran saya telepon, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak pulang lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah, saya tidak jadi dokter, saya jadi ustadz. Kemana-mana bu, tidak pernah saya pusing soal tiket. Termasuk hari ini saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Yang belikan tiket panitia. Jadi adik-adik sekalian, ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu, bukan masalah, tapi itu ujian buat kamu. Saya kasih lagi contoh. 2013 yang lalu, saya ikut pilwali di Makassar. 10 pasang calon. Pemilihan wali kota teramai di Indonesia. 10 pasang calon pak. Kalah Ustadz? Tidak.
cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu disebut positive thinking. Saya tidak kalah, cuma suaranya lebih banyak. Oh, ternyata Allah tahu. Dah saat tidak usah kau jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang presiden, siapa presiden? Andai saya jadi pejabat. Tapi karena saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka adik-adik sekalian, ketika ada masalah dalam hidupmu, bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana menyikapinya. Dan selalu percaya semua yang Allah berikan, semua yang terbaik. Ada ibu-ibu, hafal enggak Asmaul Husna? Hafal? Coba adik-adik. Asmaul Husna semua baik, tidak ada nama Tuhan yang jelek. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Coba buka-buka Asmaul Husna. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Kaya, Maha Pemberi. Tidak ada nama Tuhan Maha menyengsarakan, Maha bikin bangkrut, Maha mempermalukan. Tidak ada itu. Lalu kenapa ketika ada masalah kita tidak datang kepada Allah? Yang banyak diantara kita ada masalah, kita datang sama manusia. Coba kalau ada masalah, adik-adik, ada yang bingung soal jodoh di sini, tidak usah kau cari biro jodoh. Lebih kau datang ke pabrik jodoh. Siapa pabrik jodoh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun sholat tahajud, tidak usah pacaran. Pacaran syar'i. Apa pacaran syar'i? Siapa ajar kamu? Bisa tidak sukses tidak pacaran? Bisa. Siapa contohnya? Saya bu, adik-adik, istri saya itu yang selalu saya panggil Mama Nyece. Tidak pernah saya lihat fotonya, tidak pernah saya lihat videonya, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya lihat langsung. Nanti setelah saya lihat setelah akad nikah. Pacaran siapa? Dengar ini adik-adik perempuan, jangan kau percaya mulut laki-laki yang lagi jatuh cinta, biar dia ustad. Apalagi kalau dia bilang ini dek masih proses pernikahan, proses perceraian ini, jangan kau percaya. Kalau dia bilang gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, pret, hujan aja kau sudah lari. Ya, lebih baik kau minta kepada Allah. Siapa kamu mau tatap wajahnya? Kau lihat itu deh, cewek-cewek sini, kau tatap wajahnya, kau sebut dia dalam sholatmu, salawati, bayangkan wajahnya. Ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam. Bayangkan itu jodohmu. Tapi jangan kau salawati istrinya orang. Allah yang gerakkan hatinya. Sudah itu kau minta, ya Allah kalau memang dia cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya. Kalau dia tidak cocok bagiku, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan bagiku untuk melupakannya. Tidak usah kau jadikan status. Dia minta. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang, apalagi anak-anak selebgram, tiktoker, rajin berdoa ketika ada masalahnya. Tapi berdoanya bukan di atas sajadah. Di mana berdoa? Status. Ya Allah mudahkan urusanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kau berdoa kepada Allah. Nah, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu ada masalahmu dek, minta kepada Allah. Tingkatkan kesabaran, perbaiki sholatmu, serta itu minta kepada Allah. Lepas itu baik sangka. Nah biasanya saya mau tanya adik-adik, berapa rukun iman? Berapa? 5 atau 6? 6. Tapi itu teori. Prakteknya kita biasa rukun iman cuma 5,5. Maksudnya apa Ustaz? Dia hanya percaya sampai kepada percaya kepada qada. Yang nasib baiknya saja dia mau percaya, yang buruknya dia tidak mau terima.
Iya toh? Kalau dia berdosa, dia minta diampuni. Tapi kalau mau berdoa, mau dikasih besok. Dia berdoa hari ini. Adik-adik, Nabi Zakaria ada masalahnya. Apa? Mau minta anak. Kapan dia minta? Sejak usia 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Berapa jaraknya itu? Berapa jaraknya, Bu? 69 tahun. Nabi Zakaria, Bu, minta anak 69 tahun baru dikasih. Nabi Adam minta dipertemukan ketika diusir dari sorga, minta dipertemukan. Adam di Irak, Hawa di India. Bayangkan, waktu itu di dunia hanya 2 penduduknya, Irak, India. Adam, Hawa, mereka saling mencari 2 orang ini. Berdoa, ya Allah pertemukan kami, pertemukan dengan istriku, kata Nabi Adam. Ya Allah pertemukan dengan suamiku, kata Siti Hawa. Kapan Allah kabulkan? 200 tahun di padang Arafah, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Itu Nabi. Kita berdoa hari ini mau dikasih besok, padahal tukang tipu. Maka ketika ada masalah, sabar, sholat, doa. Dan hebatnya kita orang Islam, begitu Allah tidak kabulkan doamu, percaya apa yang kamu minta itu tidak baik. Nah, sebagai penutup, suatu kali Nabi selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, semalam saya bermimpi Allah membawa saya jalan-jalan masuk ke dalam surga, dan di dalam surga Allah memperlihatkan saya ada manusia yang diberikan hadiah. Ini hadiahmu. Lalu manusia ini berkata, ya Allah, ibadah yang kulakukan, kebaikan yang kulakukan tidak sebanyak yang kau berikan. Supaya gampang dipahami, saya kasih angka supaya gampang. Pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Ya Allah, banyak betul, tidak sebanyak ini pahala saya. Lalu Allah sampaikan, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu waktu di dunia yang saya tidak kabulkan, karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya, maka baru aku kasih kau sekarang. Itu berarti bahwa ketika ada masalah, berdoa pasti Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kasih di akhirat. Adik-adik, Allah kabulkan doa itu ada 4 caranya. 1, Allah kabulkan doa kita seperti apa yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya lulus. Allah kasih taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan setelah lulus saya dapat kerja. Allah kasih taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya A. Allah tahu, enggak usah A, saya kasih kau B. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah tahu, enggak usah kaya. Kalau kau kaya sombong. Kalau kau kaya kau tidak datang jamaah. Lebih baik saya kasih kau kesehatan. Dengan sehatmu kau makin kuat puasa Senin Kamis. Ibu-ibu, ada anak usia 13 tahun minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Kenapa ibu enggak belikan? Apa karena ibu tidak sayang? Justru sayangnya. Tapi apa kata ibunya? Nak, saya enggak belikan kamu motor, saya belikan kau laptop. Ya, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Tahu Bapak Prabowo? Tahu Ibu? Sejak 2014 ikut Pilpres kan? Minta dijadikan presiden. Kapan Allah kabulkan? 2024. Ayo. Kemudian yang keempat, Allah kabulkan ketika ada masalah lalu kita berdoa, Allah kabulkan nanti di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Rasulullah sebagai manusia mulia pun banyak masalahnya. Tapi ketika ada masalah, ista'inu bis sabri was shalah.
sabar, perbaiki sholat, saya yang selesaikan masalahmu. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta tidak mesti dalam bahasa Arab. Ini yang saya perlu jelaskan lagi. Adik-adik, doa tidak menghafal. Doa bukan menghafal, doa curhat. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat, setengah mati lah dia. Amin, amin ya Allah. Kata malaikat, apa maksudnya ini cewek? Dia minta jodoh, tahu-taunya doa yang dia baca doa minta hujan. Itu kan, tidak usah, tidak mesti bahasa Arab. Bahkan adik-adik, Nabi ajar boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Boleh, boleh doa begitu. Misalnya adik-adik sekalian, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, berikanlah ya Allah. Selesai.